La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati Tuan DKM Masjid At-Taqwa di Sungai di jajarannya. Sama-sama kita hormati hadir Bapak Ustadz Iwan Setiawan S. HIMIMBD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Dr. Yamahsari MAG. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Dr. Haji Ade Yusuf Mujadid MAG. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz Lukman Kasno SPDI ME. Yang sama-sama kita hormati nanti Bapak Ustadz Eko, Ketua Dewan Syariah, Ketua Dewan Penasihat Persatuan jajarannya. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat sesepuh bini sepuh dan para pendiri Masjid At-Taqwa, serta tak lupa yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah semuanya, yang tentunya tak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan tajam saya kepada para jamaah semuanya. Marilah kita pertama-tama selalu memanjatkan doa puji dan rasa syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala di pada di hari ini Ahad 13 April 2025 Allah masih memberikan kita nafas umur yang panjang, kesehatan dan keselamatan sehingga para jamaah semuanya bisa meniatkan hatinya untuk hadir di Masjid At-Taqwa ini untuk bersama-sama menjalankan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan kajian akad pagi ini. Tentunya semua jamaah dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halang satu apapun. Serta salam tak lupa kita aturkan dan kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, juga kepada kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan di akhir zaman nanti kita akan mendapat sahabatnya. Hadirin jamaah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya bagi acara untuk menjaga waktu, saya ingin menyampaikan susunan acara di pagi hari ini. Pertama adalah pembukaan dan nanti susunan acaranya adalah Bapak Haji Didi sambutan, Bapak Eko F. Supadi sambutan, dan diteruskan isi kajian dari Bapak Ustadz Ade Haji Yusuf, Ustadz Yamasari dan Ustadz Rumah Kasno, dan ditutup dengan doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Ibarat Setia. Agar acara di pagi hari ini berlangsung lancar dan sukses, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk menginjak acara selanjutnya sambutan dari Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Didi Sungedi, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Bapak Haji Ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari ini kita masih diperkumpulkan Allah di Masjid At-Taqwa dalam rangka acara halal bihalal, dan kita bisa mendatangkan seluruh ustadz yang ada di Sawanganelo. Kebetulan ini adalah Dewan Syariah Masjid At-Taqwa dan penasihat. Beliau inilah yang membuat kebijakan, membuat kalau di pemerintahan DPR di Masjid At-Taqwa, saya sebagai eksekutornya, eksekutif, jadi pelaksana harian. Jadi kita hanya melayani bapak-bapak sesuai dengan prosedur yang telah disepakatin bersama. Kalau kita tahun ini diamanahkan untuk membangun Masjid Taklim karena beliaulah yang memutuskan dan menara, maka alhamdulillah seluruh jamaah antusias untuk membangun semuanya yang telah yang diputuskan Dewan Syariah sebagai garis program kerja beliau. Kita hanya melaksanakan, dan alhamdulillah jamaah antusias. Dan untuk
menara alhamdulillah mungkin hari ini tenaga ahlinya datang dari Trenggalek, mungkin besok sudah mulai bekerja. Mudah-mudahan itu Pak Parti ya, insya Allah ya tuh. Dan alhamdulillah juga karena Ustadz Adi Yusuf Mujadid manggil Ustadz Pak Dimyati karena beliau adalah usianya kalau di kamar kecil tidak bisa jongkok. Alhamdulillah kamar mandinya sudah diganti Ustaz. Jadi kamar mandinya sekarang udah kamar mandi duduk. Alhamdulillah. Dua-duanya untuk perempuan dan laki-laki kita renovasi sudah berjalan insya Allah seminggu ini selesai. Terima kasih. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabatnya dan kita sebagai umat yang bersama nanti. Bapak Ibu yang selalu dihormati, saya nggak akan panjang lebar Pak karena ini nanti ustadznya ini yang akan bicara ya. Baik, saya kira sambutan kami cukup lah ya untuk supaya nanti halal bihalanya juga jangan terlalu mesti Ustadz tadi mungkin 10 menit aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat datang Bapak Ustadz Eko untuk mengikuti acara dalam rangka halal bihalal. Baik hadirin, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sambutan diberikan kepada Bapak Ustadz Eko sebagai Ketua Dewan Penasihat Masjid Taqwa. Untuk itu kepadanya Ustadz Bapak langsung Eko dipersilakan. Sambutan dulu, sambutan. Ya, silakan Pak Ustadz. Sambutan. Enggak, ini sudah. Belum. Sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya Allah, Rabbi sholli wa yassirli amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati di At-Taqwa ada 3 lembaga. Yang pertama saya hormati tentunya jajaran Dewan Syariah. Biar berkenalan sekaligus ya Pak Ustadz. Ketuanya Pak Kiai Haji Adi Yusuf Mujadid. Yang kedua Kiai Haji Dr. Jamal Syari SAG. Ketiga Kiai Haji Ustadz Iwan Setiawan SQ SHI MPD. Yang keempat Kiai Haji Lukman Kasno SPDI ME. Yang kelima Ustadz Anton Nidan Anton Ketua RW 07. Kemudian yang terakhir yang ketujuh, yang keenam dulu. Yang keenam Pak Dr. Yang keenam Ustadz Tohar Jumari. Yang ketujuh Ustadz Bambang Setiabudi Ketua RW 10. Juga yang tak lupa yang saya hormati rekan lembaga Dewan Penasehat At-Taqwa ada 5. Yang pertama Eko Pahar Supandi. Yang kedua Ustadz Dr. Haji Nur Ahmad, yaitu Ketua RW 11. Muhammad kurang sehat nih. Yang ketiga Ustadz Dr. Lamidi Ketua RW 07 Hormat. Yang keempat Ustadz Rohadi
Pak Ustadz Rohadi? Ada ya, alhamdulillah. SE ya. Kemudian Ustadz Insinyur Rajul Harfi, Pak Rajul ada yang tadi dikenalkan. Beliau Ketua RT 04 RW 10. Kemudian yang tak lupa yang saya hormati di jajaran Dewan Pengurus Harian DKM, yang saya hafal hanya 3 aja pengurus ini. Yang lain mungkin Pak Haji Didi nanti. Yang pertama Ustadz Dr. Andes Haji Didi Sungaidi, Ketua PH DKM, Pengurus Harian Dewan Kemakmuran Masjid. Yang kedua Ustadz Dr. Haji Kirman, Sekretaris Pak Haji ya. Kemudian yang ketiga Ustadz Aib Nur Kamaluddin sebagai Bendahara DKM. Tentunya yang saya hormati beserta jajarannya. Yang tak lupa Ustadz Haji Gopur, beliau adalah Ketua Panitia Ramadan 1446 Hijriah. Itu yang dapat saya sampaikan yang saya hormati. Juga yang tak lupa tentunya yang saya hormati para sepuh, bini sepuh yang ada di Jamaah At-Taqwa, para tokoh agama, para alim ulama, para asatidjah, para ustadz-ustadzah. Juga yang tak lupa yang saya hormati tokoh masyarakat yang ada di Sawang Elok, Bapak RW, Bapak RT. Juga yang tak lupa yang saya hormati karena banyak di masyarakat nih, para ketua majelis ibu-ibu dan tentunya juga para anak-anak remaja, Risma, Qatar. Tentunya beliaulah calon anak-anakku semuanya, calon pengurus masa depan At-Taqwa. Juga hadirin hadirat yang saya banggakan, jamaah At-Taqwa, baik yang selalu istiqomah ke masjid maupun yang tidak istiqomah karena satu hal, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang pertama tentunya saya menyampaikan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu begitu banyak limpahan karunia-Nya kepada kita semua, nikmat yang agung, nikmat yang utama, nikmat yang besar, yaitu nikmat iman Islam kita masih kita pegang di dada kita masing-masing. Mudah-mudahan kita, iman Islam kita sampai ajal menjemput kita tetap ada di hati kita semua. Nikmat umur panjang, nikmat sehat walafiat, dan nikmat kesempatan. Ya, dengan adanya nikmat tersebut, alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa melakukan aktivitas keseharian kita, termasuk kita bisa hadir di tempat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita kelak, mudah-mudahan kita semuanya di golongan termasuk orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga tertumpah kepada junjungan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah teladan kita semua, minadulumati ilan nur. Beliaulah yang mengangkat derajat kita semuanya di alam muka bumi ini dari zaman jahili, kebodohan atau kegelapan untuk mencari Allah, mencari Tuhan, sampai zaman madani terang temerang sekarang seperti sekarang ini. Juga tak lupa semoga tertumpah kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, kepada para pengikutnya yang selalu istiqomah, termasuk kita yang hadir di sini hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita kelak di yaumul ajajah mendapatkan syafaat uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pagi hari ini tentunya saya selaku pengurus dari Dewan Penasehat
ada menyampaikan pertama ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pengurus harian masjid, juga kepada Bapak Haji Gopur selaku ketua panitia Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kuping saya bening ya dengan tatanan Ramadan kemarin, baik zakatnya maupun apa kegiatan Ramadan Pak Kiai. Alhamdulillah wa syukrillah kemarin begitu lancar dan baik semuanya. Bisa memperbaiki ya dari tahun ke tahun. Juga pada jamaah semuanya ikut andil di kegiatan Ramadan penuh, baik yang itikaf ya maupun yang takjilnya semuanya berjalan dengan baik. Tentunya kami juga mewakili Dewan Penasehat. Di dalam bulan suci Ramadan sudah selesai kemarin, sekarang masih bulan Syawal, masih bulan Idul Fitri ya. Masih menyampaikan tentunya secara kami pribadi, kemudian dari secara lembaga Dewan Penasehat, jadi keluarga juga menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum ya minal aidin wal faidin. Semudah-mudahan semua apa amal ibadah selama bulan Ramadan sampai ke bulan Syawal ini tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hadirin semuanya, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal lainnya, oh waktunya sebentar ya. Oh ya udah. Enggak, tadi saya banyak penting yang disampaikan ini. Kalau terbatas repot juga ya. Kecuali kalau ada setelah ini ada pertemuan khusus 3 lembaga. Karena ada beberapa hal yang tentu saya sampaikan secara poinnya aja lah. Nanti ada jadwal enggak? Ya. Yang paling penting dalam suci Ramadan itu intinya nggak boleh ngasih oleh-oleh buat jemaah, nggak usah. Oleh apa? Oleh-oleh dalam arti kita selama hampir selesai masa jabatan, Oh, gitu. boleh ya? Boleh, pamitan. Pamitan. Yang paling penting bagi kita semua, setelah selesai ada sedikitlah bukan tausiah ini, berbagi aja. Setelah selesai Ramadan ada saya diwejang dulu oleh orang tua saya. Kok sangat mudah kamu jika kamu dalam keadaan majazi, sholat majazi ibaratnya itu. Ritual yang olahraga itu. Kamu pasti taqarrub ilallah. Yang agak sulit itu kamu hariannya itu antara subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Kamu harus benar-benar juga taqarrub ilallah. Kalau kamu kerja yang baik, jangan yang tidak halal mencari rezekinya. Kalau kamu dagang, jangan melebihi dan sebagainya. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Jadi taqarrub ilallah, benar-benar mendekati kepada Allah. Salat itu ingat kepada Allah, selalu ingat. Itu harian. Kemudian mingguannya antara Jumat ke Jumat. Jangan lupa salat Jumat, karena untuk muslim itu syiar yang paling besar juga di hari Jumat. Kemudian apalagi tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan. Makanya sering kita berdoa di bulan suci Ramadan itu, di bulan Rajab ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan Sya'ban, karena kita melakukan nisfu Sya'ban juga, dan sampaikan ke bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah sampai. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan tahun depan Ramadan. Karena apa? Ramadan itu candah di muka ya, bahwa sebulan penuh kita digodok untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Tentunya
Jangan lupa setelah di bulan Ramadan itu bulan Syawal, ya. Kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, kalau bulan rumah Hafid ya. Hafid, bulan Hafid kejepit tuh antara Zulhijjah. Kalau Idul Fitri yaitu sampai ke Zulhijjah itu Idul Kurban atau Idul Akbar. Karena perbedaannya Idul Fitri itu takbir selesai mimbar, selesai takbirnya cuma satu, subuh, menjelang subuh itu. Kalau Idul Adha sebentar lagi 3 hari ada karena ada hari tasriknya. Itu perbedaannya. Jika sudah ingat, kalau sudah Idul Fitri selesai tidak ada takbir lagi. Kalau Idul Adha 3 hari tetap kita harus bertakbir. Itu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang keduanya bukan koreksi, kita membangun harmoni apa tadi harmoni apa bineka ya? Harmoni dalam bineka. Dalam bineka. Sebetulnya kurang pas lah membangun itu. Karena membangun itu berarti awal berdiri ya keharmonian. Padahal kita At-Taqwa ini dari mulai tahun 2006 ya Pak. 96 ya. Nah, kita udah berharmoni juga, berbineka juga. Keselarasan lah harmonis itu. Keselarasan juga tentunya bineka keberagaman. Makanya waktu itu sering saya menyampaikan At-Taqwa itu tidak ada komunitas siapapun. Komunitas yang ada di Sawang Elok tidak untuk dibawa ke At-Taqwa dalam arti setelah. Mohon maaf Pak Ustadz Eko, bisa dipersingkat? Singkat ya. Ya silakan. Orang banyak hal ya. Udah. Jadi sedikit Pak Haji, Pak siapa? Gopur. Pak Haji Gopur ya. Bahwa setiap ada momen besar Idul Fitri, Idul Adha, sebaiknya kita merujuk ke pemerintah. Karena harmoni bineka itu ada di sini. Ingat sejarah masjid dibikin itu karena apa? Dulu kita sepakatan, kita ada dari Sumatera, ada dari Kalimantan, ada dari Sulawesi, ada dari Jawa. Kita berbeda-beda semuanya, tapi satu tujuan karena Allah semuanya. Dan saya tahu persis pembebasan Pasum, saya melakukan juga. Ini masih Pasum meskipun masih dibangun oleh sendiri. Nah itu yang pertama. Saya singkat-singkat aja Pak Haji ya. Kedua, saya selaku pengurus Dewan Penasehat menyampaikan juga. Kemarin kita 3 lembaga ada pertemuan. Masa bakti habis di bulan Februari atau Maret. Saya mengingatkan lagi ke jamaah. Kalau ada pertemuan setelah ini saya mungkin nggak disampaikan. Kemudian tentunya kita sepakat dan dipoting juga. Mau Februari Maret apa diundur ke April. Alhamdulillah dipoting sampai ke April. Secara hakikat secara syariatnya At-Taqwa tuh sudah bagus, di luar batasnya keinginan jamaah, semua lengkap lah, bisa lama saya baca satu-satu. Tapi secara manajemen kita harus benar-benar mengikuti aturan. Kalau kita sudah dipoting, jangan ada ngundur-ngundur lagi. Februari, berarti kita di April ini harus segera, baik itu meskipun ada beban menara belum selesai. Kalau menara belum selesai, itu harus ada korbit Pak Kiai, korbit ke pemerintahan. Kalau sesuatu ada hal yang macet, kita ada pelaksananya di situ. Ada MOU-nya dan sebagainya. Dan juga di dalam kepengurusan ini sebaiknya dibagi 2, korbit sipil dan korbit ME, mekanikal elektrik. Jadi membahas untuk bangunan, membahas untuk elektronik itu harus ada 2. Ini saya singkat lagi.
Kemudian ini apa? Miringnya saya masih sampai sekarang masih agak sering ditanyakan oleh jamaah tentunya. Kita harus bertanggung jawab penuh juga bahwa kemiringan kiblat ini saya sudah sampaikan kepada jamaah-jamaah yang sekarang kadang-kadang nggak aktif bahwa kiblat itu bukan haram dan halal, bukan putih dan hitam. Kiblat ada persatuan umat Islam. Kiblatnya ada di hati masing-masing semuanya. Tentunya kita juga harus ada korbit di situ, ke pemerintahan bisa berhubungan dengan Depag, terus bisa dengan Penkop dan sebagainya, bisa ke RT, ke RW kalau ada birokrasi yang benarnya. Ya. Tentunya kita harus menambah juga di sini korbit tata tertib biar lebih nyaman ke depannya dan sebagainya, bisa ada mengurus masing-masing. Salah itu ya, sekali lagi udah 1 tahun ini kurang dikenal memang di jamaah karena tidak ada mading juga. Saya usulkan ke depannya ada mading, struktur organisasi At-Taqwa. Kemudian ada korbit-korbitnya yang lengkap. Jika ada yang nanyakan itu tidak usah dijawab, lihat aja madingnya, disimpan yang di strategis. Selesai itu yang dapat sampaikan. Sekali lagi karena waktu terbatas banyak yang disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Eko. Dan baik, kita masuk ke acara yang kita tunggu, yaitu kajian dalam rangka halal bihalal dengan tema membangun harmoni dalam Bhinneka. Untuk itu saya mohon kepada Bapak Ustadz Ade Yusuf Mujadid untuk menjadi moderator. Udah, silakan Pak Ustadz. Sudah siap tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat para pengurus masjid dari ketiga organ, 3 unsur, Dewan Penasehat, Dewan Syariah, dan Dewan Pengurus, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada subuh hari ini. Kita sudah dengar semua apa yang disampaikan oleh Ketua Penasehat, Ketua Dewan Penasehat Pak Ustadz Eko. Kita sangat memahami apa yang disampaikan oleh beliau. Hari ini saya sangat bergembira, jamaah kita luar biasa. Saya tadi berada di soft terakhir, soft ke-6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari kiri ke kanan saya hitung, itu minimal 25. Jadi hari ini kita berjamaah 25 kali 6, 150 luar biasa. Belum ibu-ibu. Jadi masjid kita alhamdulillah makin dicintai oleh para jamaah dan warga Sawangan. Kita singkat saja, harmoni dalam Bhinneka. Jadi membangun harmoni dalam Bhinneka itu saya harus tanggung jawab. Tema itu dari saya. Perlu saya tegaskan sebagai penegasan istilah. Membangun itu tidak ada kata berhenti, ya. Memang ada awal dan berhenti. Tapi jangan lupa, membangun itu kadang-kadang kita longsor idealisme, longsor semangat. Nah, untuk menaikkan kembali itu kita harus istiqomah. Iman takwa kita juga yazid bayankus. Halal bihalal hari ini dalam kerangka untuk mencas kembali apa yang menjadi dinamika dan semangat kita beribadah selama bulan-bulan Ramadan dan sebelum Ramadan. Hari ini kita akan mendapatkan pencerahan dari tokoh-tokoh Sawangan Elok. Tadi dari Pak Ustadz Eko, Pak Didi, dan kemudian yang di depan semua ini. Dan nanti juga kita buka dialog ya, singkat-singkat saja. Dialog dari para jamaah, mungkin 1 atau 2 saya minta untuk berbicara gitu ya. Kesempatan pertama kami persilakan kepada Ustadz Reza, Dr. Zamasari MAG. Mungkin kita ingin tahu mengapa halal bihalal ini perlu kita laksanakan dalam rangka membangun harmoni tadi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ustaz Ade ke Dr. Ade Yusuf Mujaddid yang sama-sama kita hormati. Beliau juga adalah di samping dosen di PT IKI ya Ustaz, STIKI ya. Beliau juga adalah pengurus Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, dan kita sangat bersyukur dalam kepemimpinan beliau adem sekali kepengurusan masjid kita dalam melayani jamaah kita. Ustadz Lukman yang sama-sama kita hormati, yang seharusnya beliau duluan, karena sudah ditunjuk oleh moderator ya sudah. Pak Eko F. Supandi, penasehat yang semoga dimuliakan Allah, Ustadz Iwan dan Pak Haji Didi, jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 dari 4 Khulafaur Rasyidin itu meninggalnya dengan cara terbunuh. Bahasa kita sekarang oleh kelompok-kelompok yang radikal. Jadi itu hanya Abu Bakar kan yang meninggal secara wajar. Itu semua jaraknya dekat dengan Rasulullah. Jadi ketika Ustadz Ade tadi menyampaikan kenapa ini penting. Karena kalau tidak dirawat, jangankan era kita, zaman Khulafaur Rasyidin pun, Umar bin Khattab pun kan meninggalnya itu ya dibunuh. Utsman bin Affan yang menggantikan Umar bin Khattab sama. Ali bin Abi Thalib juga begitu. Sekali lagi jaraknya dengan Rasulullah masih dekat. Para sahabat masih hidup. Artinya orang-orang yang kita muliakan, sahabat-sahabat yang dimuliakan itu masih ada. Hadis itu sampai kepada kita karena sahabat kemudian menyampaikannya. Itu generasi pertama yang luar biasa. Itu pun khalifahnya meninggalnya karena terbunuh itu. Kalau kita tidak hati-hati merawat. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Tentu enggak untuk nakut-nakutin ini, tetapi untuk betul-betul dijaga betul. Untuk dirawat betul. Untuk kemudian kita memperhatikan betul persatuan, kesatuan, kekompakan, harmoni. Nah, saya juga sangat apresiasi dengan pilihan diksi dari Pak Ketua kita ini. Harmoni dalam bineka. Bapak dan Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping bisa dipakaikan dalam konteks ilmu-ilmu sosial dan filsafat, harmoni itu lebih sering dipakai dalam musik. Nah, kalau lagi bermusik itu kan alat musiknya kan nggak satu ya Pak ya. Apalagi kalau sudah orkestra. Nah, kalau sudah orkestra itu masing-masing peniup lah, penggesek lah, yang metik itu gitar dan lain sebagainya, itu kan nggak bisa bermain dengan caranya sendiri. Ya terserah, saya mau petik yang mana, terserah irama yang saya mainkan seperti apa, kan nggak bisa Pak. Harmoni hanya bisa terbangun, tercipta kalau kemudian dirijennya ada yang menyambungkan semua alat itu agar kemudian dimainkan dengan cara yang menghasilkan irama
Karena kalau masing-masing terserah saya manusia yang merdeka, nggak bisa Pak. Dia baru menghasilkan irama yang indah kalau kemudian ada yang menjadi dirijennya itu. Masing-masing memainkan sesuai dengan irama yang sudah disepakati. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini harus dirawat? Karena memang tadi story sudah jelas sekali. Yang kedua, nah ini hadis Nabi yang sangat-sangat populer sekali. Man ahabba, siapa yang ingin, siapa yang demen, ayyubasata, yang ingin rezekinya diperbanyak, diperluas. Ini urusannya kan Ramadan kemarin duit banyak habis Pak. Terutama yang mudik itu wajahnya kalau balik ke sini itu sumringah Pak. Tapi kantongnya itu biasanya kosong itu Pak. Apalagi ini menjelang resesi, menjelang krisis ini. Nah siapa yang ingin, yang deman rezekinya bertambah banyak. Dan kemudian wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan ingin umurnya panjang. Pak Eko usianya berapa sekarang? 65. Luar biasa, melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Udah bonus Pak. Kalau ingin seperti itu, sebetulnya duit banyak-banyak itu nggak, pokoknya asal kita mau ada gitu loh duitnya Pak. Ingin ini ada duitnya, pengen ini ada duitnya. Ya fal yasil rahimah. Ya apa saja ada. Nah jadi insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu tadi, karena waktu kita juga relatif, nanti Ustaz Lukman juga akan menambahkannya. Memang dirawat Pak. Kalau tidak dirawat, sama juga dengan apapun yang kita miliki. Rumah kalau nggak dirawat ya begitu. Mobil nggak dirawat, motor nggak dirawat. Silaturahim kalau tidak dirawat, jangankan kita Pak. Zaman yang sangat dekat dengan Rasulullah sendiri pun 3 dari 4 khulafaur rasyidin mati terbunuh. Itu nggak perlu ditutup-tutupi. Fakta sejarah itu clear. Jadi oleh karena itu harmoni dalam bineka itu betul-betul harus terus-menerus kita rawat. Dia nggak bisa muncul begitu saja Pak. Dia harus dirawat. Nah, rezeki dari masjid kita ini alhamdulillah. Kemudian insya Allah juga usia kita, usia masjid kita dan semuanya ini kan ini bisa begini karena dirawat terus. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bagian ujung sedikit, terkadang kita umat Islam itu salah prioritas. Hal-hal, nah oleh karena itu Kiai Aliyafi dulu punya buku yang populer sekali, ya Ustaz ya. Fikih prioritas. Mana yang prioritas, mana yang belum enggak prioritas, mana yang belum prioritas. Terkadang kita tidak arif untuk memposisikannya dengan tepat. Terkadang kita sibuk dengan urusan-urusan yang sebetulnya tidak menjadi masalah yang prioritas, usul dalam masalah agama. Urusan furu'iyah kita suka ribut sekali Bapak dan Ibu. Hal-hal yang memang ikhtilaf itu udah pasti ada di situ. Hal-hal yang perbedaan pandangan sudah jelas ada dan itu dibolehkan. Nah ini bukan hadis Nabi ya. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pandangan
umatku itu ya rahmat. Orkestra tadi itu kan jadi muncul irama yang indah karena ada alat yang berbeda-beda, Pak. Coba semua alatnya itu gitar, semua nggak enak juga, Pak. Tapi karena ada perbedaan-perbedaan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, baju yang kita pakai warnanya beda-beda, Pak. Dan dalam filsafat manusia itu disebutkan, Pak, ciri, salah satu ciri dalam filsafat manusia, ciri manusia itu adalah setiap individu itu unik, beda, Pak. Masing-masing orang itu hadir dengan keunikannya sendiri. Maka perbedaan itu adalah fakta dan Allah juga mengatakan begitu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Tapi kan ada kemudian li ta'arafu. Nah, inilah kemudian Bapak-bapak diciptakan berbangsa, bersuku-suku bangsa, bahasanya macam-macam, seleranya lain-lain. Haji Razul itu kalau nggak ketemu rendang pada waktu Idul Fitri, repot urusannya, Pak. Itu kalau dikasih gudeg repot itu. Wah, ini lau atau kolak itu nggak bisa, Pak. Nggak nendang, harus ketemu rendang. Nah, Bapak dan Ibu, jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu. Jangan ribut dengan hal yang remeh-temeh. Terima itu sebagai fakta hidup bersama agar kita nyaman. Sekali lagi di ujung Mas. Ini anekdot ya Pak ya, anekdot. Teman-teman kita yang suka ribut dengan hal yang remeh-temeh, sama-sama juga ngeributin, diresponi dengan keributan juga. Jamaah semoga dimuliakan. Dilalahnya itu di sorga ketemu, Pak. Di sorga ketemu, Pak. Wah, ente kan Muhammadiyah. Lah kok bisa masuk sorga gitu loh. Kan kalau habis sholat langsung kabur gitu. Nah, ini anekdot ya Pak ya. Anekdot ini. Lah, sampean juga kok Nahdiyin mau masuk surga, kok ada di sini? Ya banyak anunya. Jamaah semoga dimuliakan. Kita habis energi untuk hal-hal yang kadang-kadang nggak perlu. Insya Allah jangan-jangan kita juga ketemu di surga juga. Jadi jangan habiskan energi kita dengan hal-hal yang tidak priority. Insya Allah kita juga ketemu nanti. Sehingga urat lehernya itu nggak perlu juga kelihatan berlebihan munculnya itu, karena hal-hal yang remeh-remeh. Jaga harmoni kita selagi tidak menjadi masalah usul luddin, kita bertenggang rasa. Kita bisa ya wah, itu bagian yang memang kita terima perbedaan. Nanti jangan kaget pas di sorga. Waduh, kalau begini ceritanya, ngapain kita repot-repot dulu kayak begitu? Mau ketemu juga Pak. Ayo ketemu Pak. Waduh, lah sampean ini kan ini dulu. Lah kok masuk juga? Ya Allah, insya Allah kita ketemu juga Pak. Tapi kita menghemat energi kita ya Pak ya. Agar rezeki kita banyak, usia kita Rasulullah 63, Pak Ustadz Eko udah 60, Ustadz Ade udah berapa kan? Baru 35. 35, 50 ya Allah mudah banget ya. Ustadz Lukman 56, Ustadz Iwan 47 matang sekali, maturity. Ya, pengalaman beliau juga luar biasa. Haji Didi 60, teman saya 59. Pak Haji Gofur berapa? 53 juga. Sementara itu Ustaz Ade, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Reja, sangat mencerahkan, singkat, padat dan menukik ya, to the point ya. Luar biasa dengan pengalaman beliau sebagai salah satu wakil rektor ya, wakil rektor di Universitas Muhammadiyah Bandung sekarang. Jadi beliau ini PJK, pergi Jumat kembali Ahad gitu. Ya. Dan ternyata sama dengan Pak Ustadz Lukman Kasno,
Beliau juga PJK, pergi Jumat kembali Ahad. Cuma kalau Pak Ustadz Reja ke kota, dari kota ke kota, ini dari Sawangan Elok ke gunung. Ya, gunung apa namanya? Gunung Bunder. Kita dengarkan sekarang fatwa beliau mengenai masalah harmoni dalam kebinekaan dikaitkan dengan halal bihalal. Waktunya kurang lebih 7 menit, Ustaz. Silakan. Terpaksa saya batasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Penasehat Ustadz Eko F. Supandi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Walaupun udah dapat bonus ini, doa tetap Pak. Ya, sehat selalu. Yang saya hormati beserta jajarannya, dan yang saya hormati Ustadz Dr. Adi Yusuf Mujaddid, Ketua Dewan Syariah beserta jajarannya, ada Ustadz Jamah Sari, ada Ustadz Iwan, dan Ustadz-Ustadz yang lain. Yang saya hormati Ketua Pengurus Harian Masjid At-Taqwa, Ustadz Didi Sungaidi beserta jajarannya. Dan yang saya cintai para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah At-Taqwa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan rezekinya, dan Allah tambah-tambah nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Saya sebetulnya bingung mau ngomong apa. Udah diborong sama beliau semuanya, udah selesai. Harmoni itu kan begitu. Jadi membangun harmoni dalam bineka. Problemnya itu sebetulnya bukan membangun harmoninya, karena kita binekanya itu sebetulnya. Kalau kita ini diciptakan oleh Allah satu jenis, satu bentuk, dan satu model, kayak kepala sama hitam semuanya, kepalanya juga sama-sama hitam semuanya, selesai masalah. Tapi kan ada ngomong kepala sama hitam, tapi isi bisa saja berbeda-beda. Makanya perlu kita samakan kan gitu. Enggak, ini enggak yang ini ya Pak kok, dan Pak Haji, Pak Ade ya. Saya ingat Ramadan itu ujungnya la'alakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Goalnya jelas, takwa. Kita hidup ke sana arahnya gitu. Maka dari situlah muncul kata-kata ish kariman aumut syahidan. Ish kariman, hidup mulia. Kalau enggak matinya mati syahid. Gitu. Kenapa ish kariman? Kenapa kok enggak ish muttaqin gitu? Muttaqian gitu. Kenapa enggak hidup bertakwa gitu? Enggak. Ish kariman kata Allah. Kata ulama-ulama terdahulu. Kenapa? Karena ternyata inna akramakum indallahi atqakum. Karena sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Jadi korelasinya, kalau kita mau mulia, maka kita harus menjadi orang yang bertakwa. Syukur-syukur yang paling takwa. Persoalannya kalimat atqakum itu kalimat yang sudah jadi. Tapi kita selama hidup kita nggak tahu kita ini sudah jadi bertakwa atau belum. Karena prosesnya masih la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu senantiasa bertakwa. Makanya kenapa tattaqun itu kalimatnya yang dipakai adalah fi'il mudhari'. Fi'ilul mudhari'. Kalimat yang senantiasa berkelanjutan. Sekarang dan akan datang terus menerus. Bukan kalimat fi'il madi, kata kerja past tense yang udah lewat. Dan bukan kalimat yang sudah jadi menjadi kata benda, isim fa'il, muttaqin. Apa sih susahnya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dibuat kalimat la'allakum muttaqin? Gampang kan, tinggal
coret redaksinya. Dan kenapa Rasulullah tidak merubah itu menjadi muttaqin? Kalau seandainya kita sudah melakukan puasa langsung menjadi muttaqin. Enggak. Ternyata masih proses. Nah, proses itulah yang kita lakukan saat ini. Dan menariknya ayat inna akramakum indallahi atqakum itu sebelumnya itu yang disampaikan oleh Ustaz Jamal Sari tadi itu. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kalimat sebelumnya ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wahai manusia. Nah, ini kaitannya dengan manusia malahan. Umum, enggak khusus pada orang Islam saja. Enggak khusus orang mukmin saja, tapi untuk seluruh manusia. Inna khalaqnakum, kami ciptakan, sungguh-sungguhnya kami ciptakan kamu min dzakari wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan, setelah diciptakan laki-laki perempuan, dijadikanlah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, berkabilah dan bersyu'ub. Untuk apa? Lita'arafu, supaya kamu saling mengenal. Kuncinya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu atqakum adalah yang paling bertakwa. Prosesnya harus melalui puasa, dan puasa sudah kita lewati kemarin itu. Tapi kita nggak tahu siapa di antara kita ini yang atqakum itu. Yang ada hanyalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa, senantiasa bertakwa. Maka kita berproses terus. Proses itulah yang harus kita bangun sampai saat ini. Kalau kita bangun sudah selesai, nggak ada perbedaan-perbedaan. Ternyata buktinya setelah Rasulullah wafat harusnya selesai dong pembangunan umat Islam. Ternyata enggak. Itu harus dirawat terus. Tadi beliau ceritakan itu memang 3 khalifah dari Khulafaur Rasyidin yang 4 itu meninggalnya itu karena sakit. Sakitnya karena tertusuk, dibunuh. Ada yang meninggal saat itu juga ya Ustaz, Utsman bin Affan. Tapi ada yang meninggal nunggu beberapa hari karena menahan sakitnya, Umar bin Khattab. Ali radhiyallahu anhu menunggu beberapa waktu. Dibunuh kan begitu. Nah, ini yang harus kita lakukan sebetulnya. Nah, yang menariknya itu adalah dengan orang lain. Sesama umat muslim, tapi gara-gara sesuatu hal, persoalan politik, kekuasaan, itu terjadi bunuh-bunuhan. Itu sifatnya yang besar masyarakat. Nah, yang menarik itu surat Al-Hujurat ini itu adalah kaitannya dengan akhlak kita, adab kita bergaul bermasyarakat. Prinsip dasarnya ada pada ayat pertama. Surat Al-Hujurat itu. Jadi ayat pertamanya adalah ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu mendahului dari keputusan Allah dan Rasulnya. Jadi la tuqaddimu baina yadillah. Jadi ini ada Allah dan Rasulnya, kemudian kita mendahului menginginkan. Kata Allah lagi, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha samiun alim. Ini prinsip kita kalau dalam Islam itu persatuan itu didahulukan
daripada persoalan ikhtilaf. Maka ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, ya bunyinya sebentar. Maaf. Diulangi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Prinsip dasarnya itu kita itu persatuan itu. Itu yang harus kita bangun. Para jamaah rahimakumullah. Jangankan dalam kaitannya bermasyarakat. Tambah sedikit Ustaz ya. Nah, sedikit aja. Ya, 1 menit lagi. 1 menit lagi Ustaz. Ya. Mohon kesabaran Bapak Ibu ya, kita selesai pada 6:30. Karena ini Ketua Dewan Syariah belum ngomong ini masalahnya. Di dalam keluarga juga kita disuruh untuk melakukan islah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara pasanganmu itu, kalau suami dengan istri, kalau istri dengan suami, wa auladikum, dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh kamu. Fahdharuhum, maka waspadalah. Hati-hatilah. Nah, tapi ada kata kuncinya, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. 3 kata ini penting sekali dalam membina keluarga kita ini. Ternyata. Pertama, wa in ta'fu, kalau kamu mau memaafkan. Wa tasfahu, mau rekonsiliasi. Bahasa kitanya. Kalau anak kita salah, apakah kita memang harus mengusirnya? Kecuali kalau dia murtad ya. Kalau murtad, orang tua kita dulu itu menganggap kalau anaknya murtad itu sudah tidak dianggap lagi sebagai anak keturunannya. Karena memang di dalam Islam kalau murtad itu terputus, ahli warisnya terputus. Innahu laisa min ahlik, kata Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam ketika Nabi Nuh protes, itu anakku ya Allah, kenapa enggak engkau selamatkan anakku ya Allah? Kata Allah, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Dia itu tidak anakmu. Innahu amalun ghairu soleh, karena dia beramal enggak amal soleh, artinya dia tidak mukmin kepadaku ya Allah, kepadamu wahai Nuh. Nah, maka ini jadi panjang Ustaz. Saya kalau udah dapat mic ini bingung saya. Saya kira dicukupkan ya. Iya, saya pikir gitu. Jadi pertama wa in ta'fu, memaafkan. Yang kedua tasfahu, rekonsiliasi. Ya sudahlah, kalau dia anak kita melakukan kesalahan, masa harus kita buang? Kecuali kalau murtad. Kalau nggak murtad, ya kita maafin juga. Minta duit, walaupun kita kesel, dia kadang-kadang suka ngomong domel segala macam kita. Ketika dia minta duit, kita ngasih nggak? Tetap aja dikasih. Nak sholat ini kita umpamanya merepet atau ngomel, anak ini susah sholatnya umpamanya. Tapi ketika dia minta uang untuk sekolahnya, minta uang untuk jajannya, dikasih nggak? Itu rekonsiliasi, tarik ulur, main layang-layang. Dan yang ketiga adalah taghfiru. Ya kalau sudah gitu ya diampunilah kesalahannya, kita maafkan. Kalaupun terluka, kita tutupin. Itu namanya gofaro. Kita tutupin. Gufur. Jadi kita tutupin kesalahannya, ya sudah dimaafkan. Nah kira-kira begitulah seandainya kita bermasyarakat. Maka kita jadi kira-kira seperti itu ya Pak Eko ya. Jadi artinya kalau kita puasa ujungnya bertakwa, maka diantara takwa itu adalah rekonsiliasi, ya saling memaafkan. Dan itu ada ayatnya ya, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Ketua Dewan
syariah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Lukman, luar biasa Ustadz ya. Tadi Ustadz Reza menyebut fakta bineka. Kasus di Sawangan Elok kita berbeda-beda ya. Kata Nabi, hadis Nabi, sataftariku ummati ala salasati wa sab'ina firqah. Nanti di akhir masa, mungkin sekarang di akhir zaman, kelompok-kelompok umat Islam itu ada 73. Gak main-main, yang bicara adalah Nabi. Dari 73 itu, yang masuk surga itu hanya satu. Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang terus mahabbah kepada baginda Nabi, melaksanakan contoh-contoh yang sudah dipraktikkan oleh Nabi, dan kita semua senantiasa berada dalam barisan yang bersatu. Fakta di Indonesia termasuk di Sawangan Elok ada yang tradisi ritual dan keagamaannya itu ada yang Muhammadiyah, ada yang NU, ada yang Persis, ada yang Perti, ada yang Al-Irsyad, ada yang lain-lain. Semuanya kita rawat dalam keharmonian sesuai dengan contoh orkestra tadi yang disampaikan oleh Ustadz Reza. Tapi kesemuanya itu melalui forum halal bihalal ini kita ingin sama-sama saling bermaafan untuk menggugurkan dosa kita sebagai hak adami. Silahkan ditajamkan oleh Ustadz Dewan sekitar 3 menit. Ya, kenapa 3 menit? Yang lain-lain kan bukan keponakan saya. Nah, kalau ini keponakan cukup 3 menit saja. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pakai mukadimah, langsung saja. Setelah kita mendengarkan paparan dari para ustadz kita, saya merujuk kepada surah Ali Imran ayat 134. Apabila kita ingin sehat walafiat, bahagia dunia dan akhirat, maka minimal ada 3 harus kita lakukan. Yang pertama, al-qaziminal ghaidha. Al-qaziminal ghaidha itu artinya menahan emosi ketika marah tidak diekspresikan. Masalahnya ketika kita menahan emosi tidak diekspresikan, maka larinya ke asam lambung, larinya ke jantung, larinya ke vertigo. Nah, maka harus ditingkatkan kedua, yaitu wal afina 'anin nas, saling memaafkan. Agar kita sehat, maka wal afina 'anin nas, maka kita harus saling memaafkan. Dan yang lebih keren lagi, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu dikaitkan dengan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasofahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa." Tidaklah 2 orang mukmin, 2 orang muslim bertemu lalu mereka bersalam-salaman, maka Allah akan mengampuni keduanya sebelum mereka berpisah. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 2 menit. Luar biasa. Baik para jamaah sekalian, singkat padat ya. Saya berikan kesempatan ke jamaah 1 atau 2 orang. Pak Jadi ya, silakan Pak Jadi. Satu lagi siapa? Cukup 1 aja. Sudah, masalahnya sudah mulai kriuk-kriuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali ini harmoni dalam kebinekaan Pak ya. Nah, bineka ini kenapa sih kita harus manusia dengan manusia, manusia dengan sang halik, tapi kita lupa bineka satu lagi dengan lingkungan. Padahal tangan-tangan kita selalu jahat terhadap lingkungan. Itu selalu kita abaikan Pak. Kejadian kemarin banjir di pintu air Katulampa, puluhan ton sampah di Manggarai, seperti itu juga. Bagaimana menurut Bapak kira-kira kita tambahkan sedikit bineka kita tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat Pak, cukup 1 ya Bapak-Bapak sekalian, 1 saja. 1 lagi Pak Jahri, singkat padat ya Pak Jahri ya. Silakan. Mana Pak Jahri? Ya.
Mana Pak Yedi? Oh, ngumpet di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma masalah mau tanya aja ini, masalah membahas harmoni atau kejayaan Masjid At-Taqwa atau kerukunan sesuai dengan judul atau tema yang tadi disampaikan oleh para kiai dan ustadz. Kalaupun harmoni, tolong harmoni turun ke bawah, jangan hanya di atas. Kalau toh memang untuk perkembangan dan kesejahteraan Masjid At-Taqwa, tolong perhatikan orang-orang di lingkungan daripada Masjid At-Taqwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk menjawab Pak Edi, saya mohon kepada Ustadz Reza untuk menjawabnya, dan untuk menjawab dari Pak Zahri nanti oleh Pak Jadidi. Ya, silakan Pak Ustadz Reza. Pak Ustadz Reza ini sangat pemerhati sekali terhadap sejarah peradaban Islam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kalau kita sering-sering ikut pelatihan dalam gerakan Islam di berbagai lembaga kemahasiswaan, di berbagai lembaga perkaderan, ya, maka selalu ada segitiga yang dimunculkan kepada kita. Di puncak segitiga itu Allah, di kaki bawahnya yang sebelah kiri manusia, sebelah sininya alam. Jadi itu trilogi dalam berbagai pelatihan gerakan Islam itu selalu muncul. Nah, tapi sebelum itu saya beli satu buku tentang community development, itu dari Australia. Pengantarnya itu juga sama dengan yang Pak Edi sampaikan tadi, tapi ya sekuler ya. Kalau ingin bahagia kuncinya dua. Yang pertama, bangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Dan yang kedua, bangun hubungan yang baik dengan alam. Kan Allahnya nggak ada. Jadi bedanya kita adalah, ya itu tadi, pusatnya itu, sentralnya itu ya di Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi memang betul yang disampaikan oleh Pak Edi, bahwa relasi yang harus dibangun itu tidak hanya sekedar antar sesama manusia saja. Karena zaharal fasad, kerusakan itu justru muncul karena kita abai di dalam menata lingkungan yang baik. Ini gubernur kita sekarang luar biasa ya. Ini sisa-sisa pemilu udah selesai ya Pak ya, nggak usah dibawa-bawa lagi. Gubernur kita satu. Kalau beda-beda kemarin biarin. Gubernur kita satu. Perhatiannya terhadap lingkungan luar biasa. Nah ini inline dengan yang disampaikan oleh Pak Edi tadi. Tetapi sesungguhnya hari ini ada sesuatu yang juga harus kita tambahkan lagi. Relasi dengan Allah memang harus, justru itu yang paling pertama sekali. Harmoni di dalam Islam itu hanya bisa dibangun kalau basisnya itu adalah kemampuan membangun hubungan yang taqarrub ilallah. Maka ayat yang pertama kali turun, Iqra, bacalah. Tapi membacanya itu Pak, kan bismi rabbikal ladzi khalaq. Apapun yang kita baca, apapun yang kita pahami, dalam seluruh relasi kita itu harus bismi rabbikal ladzi khalaq. Selesai dulu. Jadi ilmu yang pertama itu ya ma'rifatullah itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi basis, jangan ke alamnya dulu, nanti malah bisa jadi panteistik. Jangan kemudian ke manusianya dulu, nanti bisa jadi sekularistik. Tapi starting pointnya itu di dalam Islam adalah membangun hubungan kepada Allah Subhanahu. Tauhid dulu yang pertama kali. Kalau itu sudah kuat, maka kemudian hubungan dengan manusia, dengan alam, insya Allah. Karena dalam hubungan dengan Allah, pasti ke Al-Quran kan Pak nantinya.
Dan di situ lengkap semuanya. Tapi ada satu lagi Pak, terakhir. Relasi yang harus secara sehat kita bangun adalah ya kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada alam. Ada satu lagi Pak, yang terkadang kita menjadi terkerangkeng karena justru kita punya ilmu. Yang repotnya itu kita punya ilmu, tetapi kemudian yang pertama kita juga sering terjerembab kepada mengabsolutkan ilmu. Ilmu itu kan yang kita ketahui. Dengan keterbatasan kita, salah-salah membangun relasi dengan apa yang kita ketahui sendiri, jadi repot Pak. Kita bisa berbeda paradigma. Kalau bahasa kita yang agak sederhana, mazhabnya. Tapi kalau lintas mazhab nggak paham, maka kemudian juga jadi repot Pak. Jadi ilmu, relasi kita dengan ilmu, ada sesuatu yang kita ketahui dan hanya itu yang kita ketahui dan hanya itu yang paling benar, itu juga jadi masalah Pak. Itu relasi kita dengan orang lain juga jadi masalah jadinya. Karena ada ilmu yang lainnya lagi. Karena ilmu itu sifatnya relatif, nisbi. Di tangan kita semuanya nisbi. Maka memang relasi kita, hubungan kita dengan ilmu pun perlu juga kita rawat dengan baik-baik, bahwa ada keterbatasan di situ. Jadi oleh karena itu, saya pegangnya mazhab ini, ya silakan. Saya pegangnya pandangan ini, silakan. Pandangan yang lain juga ada. Sering kita terperangkap dalam satu pandangan saja dan tergopoh-gopoh untuk kemudian menilai, menghujat, menyesatkan. Nah, langsung rusakkan Pak hubungan sesama manusia kita. Padahal lebih karena kita belum melihat di atas panorama betapa banyaknya khasanah itu. Jadi Pak Edi ini terima kasih banyak. Silaturahim, maka kemudian segitiga tadi mungkin jadi segi empat atau jadi lingkaran sekarang. Titik pusatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita rawat. Rasulullah membangun satu masyarakat Al-Madinatul Fadilah, kalau dalam Al-Farabinya. Itu masyarakat yang utama, masyarakat yang luar biasa. Tetapi kan itu tadi, hanya dalam jangka waktu beberapa tahun saja. Pada zaman Khulafaur Rasyidin mulai muncul masalah-masalah ya, yang kemudian 3 dari 4 khalifah itu mati dalam keadaan. Nah, harus kita rawat terus. Harus kita rawat hubungan dengan Allah. Masjid adalah tempat untuk itu. Muamalah kita juga harus sehat. Dengan alam juga. Depok kita punya problem dengan sampah. Maka kemudian prioritas kita itu juga bisa inline dengan prioritas Pemda. Masjid berkepentingan, bertanggung jawab untuk memperhatikan masalah lingkungannya. Jadi program-program prioritas kita juga mari kita melongok kepada pemerintah. Prioritasnya apa? Yuk kita bantu, kita support Pak. Stunting, ada problem pemerintah tentang stunting. Apa agenda kita untuk bisa membantu pemerintah agar kita nggak menjadi labirin muter-muter di bagian yang sebetulnya tidak begitu prioritas. Itu sudah selesai sehingga anak tangga kita naik Pak, anak tangga peradaban kita itu naik lebih baik lagi. Pak Edi, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Pak Jahari tadi tentang apa komitmen dan program masjid yang dirasakan dalam bentuk kesejahteraan oleh masyarakat. Silakan Pak Jadi, 2 menit. Terima kasih Ustaz tadi Pak Jahari yang telah menyampaikan unek-uneknya untuk seluruh warga Sawanelot. Masjid Taqwa sudah setahun ini kita mengumpulkan dana sosial. Insyaallah sudah berjalan hampir setahun lebih ya Mas Pur ya. Ini karena bulan 3, insyaallah bulan 4 ini kita akan menyalurkan dana sosial kurang lebih 90 paket ya.
Bagaimana nggak sampai dengan masyarakat? Karena kita bekerja sama dengan ketua RT masing-masing, Pak. Jadi kita juga nggak bisa warga yang hari ini memang membutuhkan. Kita masjid kan hanya mengurusi jamaah masjid. Kalau jamaah masjid langsung ke kita, Pak, saya hari ini butuh, Pak, untuk kalau yang di masjid insya Allah tercover ya, karena langsung berhubungan dengan kita. Kita nggak akan nyebut, tapi langsung, Pak, saya hari ini lagi butuh, itu langsung kita urusin yang di masjid. Karena memang awalnya kita untuk memakmurkan masjid, kita akan menolong jamaah masjid yang pertama gitu. Tapi setelah berkembang, kita menyantunin janda-janda yang memang membutuhkan. Insya Allah seluruh janda yang ada di Sawangan Elok kita ada tercover hampir setahun ya gitu. Tapi nanti kalau memang ada saudara kita yang memang membutuhkan, memang kita melalui ketua RT sama RW ya gitu ya. Jadi nanti kalau hari ini besok dapat, mungkin karena kurang bahannya yang disampaikan, mungkin bergiliran Pak Ajari ya gitu. Tapi insya Allah masjid akan menyalurkan selama donatur kita memang sudah berjalan sesuai dengan apa, dan setiap penyaluran memang ada tausiah yang disampaikan Ustadz Iwan setiap hari Sabtu tanggal 30 bulan terakhir kan itu ya, karena bulan depannya kita mulai kembali. Itu Pak Jari, mudah-mudahan kita bisa maklumin. Kalau nanti ada saudara kita siapapun yang memang hari ini membutuhkan, tolong ketemuin pengurus masjid. Dan kalau memang nggak sama pengurus masjid, RT yang tidak terjangkau bisa ketua RW sama ketua RT masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Didi sebagai ketua DKM. Akhirnya giliran saya closing, penutup. Poin penting yang pertama, kita sama-sama bersepakat bahwa silaturahmi, membangun harmoni walaupun di atas perbedaan adalah merupakan satu hal yang harus kita hadapi dan kita carikan solusi. Akhirnya kita mendapatkan maslahat itu. Yang kedua, Dewan Syariah nanti pada hari Jumat malam akan mengundang seluruh organ DKM, pengurus dan penasehat untuk rapat bersama menentukan waktu musyawarah jamaah. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Ustadz Eko. Setelah itu kita akan tentukan panitianya dan waktunya kapan. Diharapkan pada bulan April ini dengan garansi menara sudah selesai. Kata Pak Haji Didi waktu seminggu cukup ya. Menara insya Allah selesai besok ada. Oh ya, jadi kenapa ditundur ke April? Kita ingin selesai dulu. Itu diantara pertimbangannya begitu. Yang ketiga, ini kita akan mengakhiri acara ini. Sekaligus kami yang di depan ini mendapatkan amanah dari para jamaah berada dalam kepengurusan selama 4 tahun lebih. Hari ini kami mohon maaf atas segala kehilafan kepada Bapak-bapak dan Mas sekalian. Sekaligus permisi dari kepengurusan kalau nanti sudah demisioner. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Yang ketiga, saya akhiri dengan pantun. Dari tadi pantunnya nggak muncul gitu. Ya, belum. Ya, itu jadi lupa tadi apa? Di kebun binatang ada kadal dan buaya, berseliweran dan bersembunyi di sela-sela jerami. Ya, hari ini kita berhalal bihalal dan bersukaria untuk menjalin tali silaturahmi. Ya. Ketua Syariah, Dewan Syariah dilawan. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Sebelum doa nanti awal Ustadz Iwan, saya serahkan dulu kepada Bapak acara Pak Haji Gofur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz semuanya, luar biasa pagi hari ini kita mendapat kehadiran Ustadz yang luar biasa. Baik, kita masuk acara selanjutnya yaitu doa. Untuk disampaikan kepada Bapak Ustadz Iwan Setiawan untuk memimpin doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi wan nasi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا نعيم حمد الشاكر حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وادخلهم جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في أمورنا وبارك لنا في عمرنا وبارك لنا في علمنا وبارك لنا في مالنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله hanyut saya bilang pulang lagi udah aduh صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد hampur barak عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه